Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh peserta didik baru SMP Negeri 31 Semarang tahun ajaran 2021-2022 pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu meski dalam kondisi tidak bertatap muka secara langsung, tapi secara online atau daring. Karena memang situasinya mengharuskan seperti ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat ya, jaga jarak, selalu memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan. Ini penting karena itu bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari wabah virus corona ini. Tentu saja ditambah dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua dari wabah virus corona. Anak-anakku, siswa baru atau peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Nanti kita akan belajar bersama-sama sehingga kalian paham apa itu wawasan Wiyata Mandala. Sebelum kita masuk pada materi wawasan Wiyata Mandala, Bapak akan sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan kita belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Tujuan yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi sekolah dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyebutkan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar dengan tepat. Kemudian yang keempat, dapat menyebutkan minimal 5 prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala dengan tepat. Itu 4 tujuan yang harus kita pahami. Karena nanti di akhir sesi ada penilaian yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Cukup jelas ya? Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi. Apa itu pengertian dari wawasan Wiyata Mandala? Barangkali ada yang sudah pernah mendengar, tentu juga ada yang masih asing
belum pernah mendengar sama sekali, maka nanti Bapak akan sampaikan sejelas-jelasnya. Secara bahasa, wawasan wiyata mandala terdiri atas 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Apa itu wawasan? Wawasan itu pandangan atau sikap. Wiyata itu pendidikan. Sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga penggabungan kata wawasan wiyata mandala itu memiliki arti atau makna sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Perhatikan, sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Siapa yang menjadi sasaran? Ya, kita semua, termasuk kalian sebagai warga sekolah, sebagai peserta didik, harus memiliki sikap menghargai. Menghargai apa? Ya, menghargai lingkungan. Bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab tidak merusak lingkungan, merawat lingkungan, sehingga lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan itu betul-betul terjaga. Siapa yang menjaga? Kita semua, termasuk kalian sebagai peserta didik yang merupakan salah satu dari warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 31 Semarang. Harapannya ketika kalian nanti memahami wawasan wiyata mandala, kalian nanti ketika masuk menjadi bagian dari SMP Negeri 31 Semarang mampu menerapkan wiyata mandala, sehingga lingkungan di SMP Negeri 31 Semarang tetap terjaga sebagai tempat yang nyaman dalam menuntut ilmu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian unsur-unsur wawasan wiyata mandala apa saja? Ada 4 unsur wawasan wiyata mandala. Yang pertama, sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Tadi tugas kalian tadi apa? Menjaga, merawat, bertanggung jawab terhadap semua fasilitas yang ada. Karena sekolah itu tempat kita. Bagaimana agar sekolah ini tetap menjadi sebuah sekolah yang nyaman, bahkan lebih nyaman, bahkan lebih baik, harus kita rawat. Itu yang pertama, sekolah unsurnya. Yang kedua apa? Kepala sekolah sebagai manajer, sebagai pengatur. Keberadaan Bapak Kepala Sekolah itu yang mengatur semua pergerakan di sekolah ini, sehingga sarana prasarana bisa ada di sekolah ini, sehingga kita sebagai warga sekolah bisa merasakan, bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu ini Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga, adanya pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik siapa? Bapak Ibu guru. Tenaga kependidikan siapa? Ada tata usaha, kemudian ada mas-mas dan mbak-mbak yang membersihkan sekolah ini. Ya ini tadi wawasan wiyata mandala apa? Sikap menghargai. Nah, menghargainya seperti apa? Menghargainya itu tidak membuat sekolah ini kotor. Meskipun ada mas-mas dan mbak-mbak yang mengotori sekolah ini.
kita semua wajib menjaga kebersihan. Nah, begitu. Ini penting. Ini. Kemudian yang keempat, kalian sebagai peserta didiknya itu ikut menjaga tadi. Nah, sehingga ketika kalian mampu memahami posisi kalian dan mampu memahami Wiyata Mandala, wawasan Wiyata Mandala, dijamin sekolah ini akan menjadi sekolah yang nyaman. Karena kita semua warga sekolah atau warga SMP Negeri 31 bergerak bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap semua fasilitas yang ada. Itu bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada fungsi sekolah. Nah, fungsi sekolah tadi sudah sempat disinggung bahwa fungsi sekolah adalah tempat mandala, tempat belajar, tempat menuntut ilmu. Nah, ini fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah sebagai tempat masyarakat belajar? Maka coba perhatikan, di situ ada diagram. Nah, itu ada lingkaran-lingkaran 5. Yang di tengah itu ada aturan. Bahwa sekolah itu punya aturan, punya tata tertib. Siapa yang wajib melaksanakan aturan dan tata tertib? Semua warga sekolah wajib mengikuti aturan atau tata tertib yang diberlakukan sekolah. Untuk apa? Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Itu. Maka perhatikan di sebelah kanan ada peserta didik kalian. Di sebelah kiri pendidik Bapak Ibu guru. Pendidik Bapak Ibu guru, kalian sebagai peserta didik, kita bersama-sama mengikuti aturan, menaati tata tertib yang didukung oleh pengelola pendidikan yang menyiapkan segala sarana prasarana di sekolah ini. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Siapa yang mengharapkan? Orang tua kalian, masyarakat luas, negara dan bangsa. Ini harus dipahami. Ya, harus dipahami ketika semua memahami posisinya. Mudah-mudahan yang menjadi tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia bisa terwujud. Nah, ini pentingnya memahami wawasan Wiyata Mandala. Begitu ya. Jadi antara Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik, kalian yuk kita bersama-sama mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku, yang didukung oleh pengelola pendidikan, bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan bersama. Gitu. Sehingga fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar bisa terwujud. Seperti apa? Ya, nyaman, tenang, sikap saling menghargai, antar teman, tidak membedakan suku, bangsa, agama, semua bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bisa dipahami ya? Baik, kita lakukan. Nah, setelah kita memahami pengertian wawasan Wiyata Mandala, kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya, kemudian fungsi sekolah. Nah, kemudian muncul ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu yang seperti apa? Ini ciri-cirinya. Ada 3 ciri. 3 ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama,
adanya guru dan siswa yang terjadi proses belajar mengajar. Jadi adanya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Tapi tidak sekedar belajar mengajar, tetapi dilakukan dengan tertib. Tertib seperti apa? Tertib sesuai aturan. Nah, begitu. Itu ciri sekolah yang pertama. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama itu guru dan siswa. Ada proses belajar mengajar di sana yang dilaksanakan secara tertib. Kemudian yang kedua, setelah terjadi proses belajar mengajar yang tertib, tentu harapannya apa? Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Belajar bukan dipaksa, tetapi belajar karena kesadaran membutuhkan ilmu pengetahuan. Bekerja keras seperti apa? Bekerja keras untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu bisa didapatkan jika kita mampu menciptakan sebuah tempat belajar yang nyaman. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri yang menciptakan. Nyaman dan tidaknya tempat itu kita yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, adanya proses belajar mengajar yang tertib, kemudian muncul kesadaran belajar dan bekerja keras. Harapannya apa? Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini ada 3 ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Adanya proses belajar mengajar yang tertib, kemudian kesadaran belajar bukan paksaan, kemudian yang ketiga terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kalau itu tidak terjadi, ya itu namanya bukan ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Wawasan wiyata mandalanya 0. Nah, maka ayo kita bersama-sama mewujudkan wawasan wiyata mandala sehingga kita mampu menciptakan sebuah tempat belajar yang nyaman agar tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Itu kita lihatkan. Nah, ini sekarang kita masuk pada prinsip sekolah sebagai sekolah yang wiyata mandala. Ada 9 prinsip sekolah sebagai sekolah wiyata mandala. Yang pertama, mampu memberikan bekal hidup. Ini bekal hidup berupa pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Kemudian yang kedua, sekolah mampu membimbing, tidak sekedar mengajar. Membimbing seperti apa? Membimbing sikap dan perilaku. Membimbing sikap dan perilaku. Tidak sekedar menyampaikan ilmu akademik, tetapi sekolah tersebut mampu membimbing sikap dan perilaku ke arah sikap dan perilaku yang positif. Menjadikan warga sekolah adalah warga sekolah yang berkarakter. Nah, ini yang kedua itu. Yang ketiga, sekolah mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata. Seperti apa adil dan merata? Sekolah menerima segala siswa, seluruh siswa, peserta didik yang memiliki yang sempurna maupun yang memiliki kekurangan. Sehingga di SMP Negeri 31 Semarang
ada guru pembimbing inklusi. Maka sekolah SMP Negeri 31 Semarang adalah sekolah yang menerima peserta didik inklusi. Nah, ini kita masuk. Ada 9 prinsip, 3 prinsip kita masuk. Memberikan pelayanan yang adil dan merata. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai tempat pengembangan bakat dan minat. Nah, maka di SMP Negeri 31 Semarang ada beberapa ekstra yang bisa digunakan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat, tentu dengan pembimbing-pembimbing yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Ada satu ekstra yang wajib diikuti, yaitu ekstra pramuka. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai tempat pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, ini sekolah juga harus memfasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang kurang, sehingga potensi-potensi yang luar biasa bisa dikembangkan di sekolah. Yang keenam, memberikan perhatian serius kemampuan emosional dan sosial. Ini kaitannya dengan kemampuan kalian bersosialisasi, kemudian kemampuan kalian dalam sikap menghargai, sikap bekerja keras. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor 7, wahana pengembangan sikap dan watak. Ini kemudian yang ke-8, wahana pendewasaan diri. Yang terakhir, bahwa sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jika semua itu bisa terwujud, otomatis sekolah sebagai masyarakat belajar itu bisa terwujud. Nah, begitu. Oke, kita lihatkan. Ini yang terakhir, sebelum kalian nanti mengerjakan soal-soal penilaian. Tidak banyak soal penilaiannya, ada 5. Tolong nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, bagaimana Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah? Nah, ini ada fungsi Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ini penting. Yang pertama, menitik beratkan pada upaya-upaya preventif. Apa preventif? Preventif itu pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan dari pemikiran-pemikiran yang dikatakan pemikiran yang radikal. Pemikiran yang radikal itu seperti apa? Pemikiran-pemikiran radikal itu pemikiran-pemikiran yang tidak mampu mentoleransi perbedaan. Nah, ini penting, ini termasuk bahaya. Bukan berarti radikal itu orang-orang yang berkerudung, bukan. Radikal itu orang-orang yang berjenggot, bukan. Tapi lebih ke pemikiran. Pemikiran bisa dilihat dari sikap dan perilaku. Nah, ini penting ya. Ini sekolah itu sebagai tempat seperti itu, sebagai tempat memahamkan kalian agar tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang mengarah pada intoleran. Dikatakan intoleran itu adalah orang-orang yang tidak menghargai perbedaan. Ini kita harus menghargai perbedaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Apapun, tidak boleh memaksakan. Kemudian yang kedua, yaitu menjadikan sekolah sesuai tujuan dan fungsi. Nah, kita kembalikan itu. Ini Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsi. Seperti apa? Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Nah, ini ada 9 juga
yaitu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah, dan seterusnya. Nah, ini penting untuk dipahami. Dengan demikian, seluruh untuk materi wawasan Wiyata Mandala sudah Bapak jelaskan dengan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, kalian nanti tolong kalian kerjakan penilaian ini dengan sebaik-baiknya agar Bapak tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya kira itu. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.